Hai pemirsa, kembali lagi ke YouTube channel kami RSVA TV. Jumpa lagi bersama saya Meita. Konten istimewa kali ini mengobrol santai dengan new dokter spesialis jiwa. Selamat datang dan selamat sore dokter. Selamat sore Mbak. Iya. Nah pemirsa RSVA TV, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan dokter barunya Rumah Sakit Wates Husada. Boleh menyapa dan memperkenalkan diri kepada pemirsa RSVA TV sekalian dokter? Halo, selamat sore. Saya Dr. Ayu Nuzulia Putri sebagai psikiater di Rumah Sakit Wates Husada. Saya biasa dipanggil Dr. Ayu. Oke, baik. Nah pemirsa RSVA TV, sesuai dengan namanya yakni Dr. Ayu dengan paras yang ayu. Oke, bagaimana kabar hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah dok. Semoga sehat selalu ya dokter ya. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin banyak ditunggu pemirsa sekalian, terutama oleh kalangan Gen Z mungkin atau milenial nih yang mungkin mendominasi. Dia tidak bercerita, tiba-tiba datang ke poli jiwa, menjaga kesehatan mental. Nah, sepertinya seru untuk dibahas ya. Sedikit banyak mungkin pemirsa di luar sana banyak yang sedang menjaga mental agar tetap waras ya dokter ya dalam menjalani kehidupan, termasuk saya. Langsung saja kita bahas. Sebelum kita tahu menjaga kesehatan mental itu sangatlah penting, apa sih dok yang dimaksud dengan kesehatan mental itu, dan kira-kira kesehatan mental itu apakah mempengaruhi kesehatan fisik kita atau gimana ya dok ya? Kalau berdasarkan versi definisi nih ya, kesehatan mental ini menurut WHO adalah kondisi individu yang sejahtera baik secara emosi, psikologi, dan kondisi sosialnya. Dimana diharapkan ketika ada kondisi well-being ini, maka individu ini dapat beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian dia dapat berpotensi ya untuk menampilkan potensinya di lingkungan sekitarnya, kemudian dia juga bisa mampu menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi. Nah tentunya kondisi well-being ini bisa dicapai jika kondisi fisiknya juga sehat ya. Jadi menjawab sekalian ya dari pertanyaannya Mbak tadi, bahwa gimana sih hubungan kondisi fisik dan kondisi mental ini, keduanya tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya satu tubuh saling menguatkan. Ada kondisi fisik, ada kondisi mental, yang mana yang keduanya harus dijaga. Kalau kita tahu ya, biasanya kondisi kesehatan mental ini jika terganggu akan muncul masalah fisik, misalkan nyeri kepala nggak sembuh-sembuh padahal tensinya normal, kemudian dia sudah menjaga pola hidup, pola makanan juga sudah dia jaga, tapi kenapa kok sering pusing. Kemudian yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah GERD. Nah, GERD-nya udah ke dokter penyakit dalam ya, ke dokter penyakit dalam, tapi kok nggak sembuh-sembuh nih loh, kenapa ya? Ternyata kondisi psikisnya yang terganggu. Sangat berpengaruh sekali ya dok ya, berarti ya dok ya, terlihat sepele tapi berpengaruh terhadap keduanya. Iya baik dokter. Lalu apa sih dok penyebab gangguan kesehatan mental itu? Oke, kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan mental, gangguan kesehatan mental ini tidak bisa berdiri sendiri. Istilahnya adalah gangguan multifaktorial. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya masalah kesehatan mental. Misal, kalau kita nih bilangnya biopsikososial, jadi biologis dari kondisi otak atau genetik, dimana orang-orang jika orang tuanya mempunyai masalah kesehatan mental, itu akan menurunkan resiko lebih besar untuk anak-anaknya atau saudaranya itu mempunyai masalah kesehatan mental juga. Kemudian adanya faktor stresor ini adalah masalah yang dari luar, mungkin masalah pekerjaan, lingkungan ya dok, masalah ekonomi, kemudian masalah dengan keluarga. Nah, kemudian ada lagi masalah dengan sosialnya, psikologisnya ya. Psikologisnya ini kemungkinan dia rentan ini dia mempunyai masalah kesehatan mental, atau dia sudah ada sebelumnya ini masalah, mungkin sebelumnya ada masalah depresi atau kecemasan. Nah itu juga menyebabkan juga gangguan masalah kesehatan mental. Trauma juga gitu ya? Ya, trauma di masa lalu itu juga salah satu. Kemudian adanya mungkin menambahkan juga pola asuh dari keluarga yang salah gitu ya? Pola asuh dari keluarga yang mungkin kalau kita bilangnya ambivalen. Ambivalensi ini adalah mungkin ayahnya menjadi orang yang keras, otoriter, tapi ibunya
lunak. Jadi ayahnya menerapkan aturan seperti ini A, B, C, D, tapi ibunya wis gak apa-apa dilanggar aja. Nah ini anak ini menyebabkan anak bingung. Nah hal-hal seperti ini itu juga mempunyai faktor menyebabkan masalah kesehatan mental. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau ke psikiater mesti yang ditanya, kenapa sih kok lama banget ya ngobrolnya kok lama banget? Karena yang kita gali mulai dari dia masa lahirnya dia sampai saat ini gitu. Nah kita mencari tahu nih di mana nih faktornya yang ada masalah. gitu ya, Dok, betul. Iya benar-benar. Ternyata nggak masalah kesehatan seperti diabetes saja yang keturunan. Ternyata masalah kesehatan mental juga ya dok ya. Apakah ada pembagian gangguan kesehatan mental dok? Kalau pembagian mungkin kita secara ilmiah ini ada istilah psikotik atau neurotik. Psikotik dan neurotik ya. Nah kalau psikotik ini gangguan di mana dia tidak dapat membedakan realitanya, ada hambatan tentang menilai realita. Biasanya kita sebutnya gangguan jiwa berat. Contohnya paling mudah adalah skizofrenia. Nah orang-orang dengan skizofrenia ini kalau kita lihat ketika dia kambuh atau kuman, itu biasanya dia yang sampai ada halusinasi. Halusinasi ini seperti dia mendengar suara-suara padahal itu nggak ada suara-suara. Kemudian dia merasa proses pikirnya ini merasa dikendalikan, ada yang mengawasi dia, ada yang mengamati dia padahal nggak ada. Nah itu namanya kita delusi, istilahnya itu ada gangguan proses pikir yang salah. Itu biasanya gangguan jiwa berat atau kita bilangnya psikotik. Ada gangguan jiwa yang ringan sampai sedang, ini biasanya kita sebutnya dengan neurotik. Misalnya paling gampang ada gangguan tidur, kemudian depresi, kecemasan, Insomnia itu ya, dok, ya? betul itu. Nah itu termasuk dalam gangguan yang ringan sampai sedang. Sampai sedang, baik dokter. Kapan waktu terbaik bahwa diri kita ini perlu memeriksakan diri ke psikiater atau poli jiwa? Oke. Jadi sebenarnya itu kalau kapan setiap orang, tiap individu itu punya kerentanan masing-masing. Ketika kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita, kemudian produktivitas kita menjadi menurun, alangkah lebih baiknya ya kita berkonsultasi ke psikiater. Jadi tidak perlu menunggu parah ya, dalam arti sampai dia itu menarik diri, sampai ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri, kemudian keinginan untuk mengakhiri hidup. Karena rata-rata yang sudah datang ke poli jiwa itu biasanya sudah ada, dok saya sering menyakiti diri saya sendiri, saya sering nih dok membentur-benturkan kepala kayak gitu. Nah itu mesti masalahnya sudah terlalu berat. Biasanya yang datang ke poli jiwa itu masalah sudah berat, kemudian ada keinginan mengakhiri hidup baru dia datang. Atau kalau dia dalam kondisi psikotik, biasanya keluarganya yang datang membawa itu tuh karena pasiennya menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, ingin membunuh kayak gitu. Jadi harusnya nggak sampai parah sampai dulu seperti ya dok itu. ya. Jadi kalau kita sudah tahu kok kayak ada aku nggak seperti biasanya nih, kok terus pekerjaanku jadi banyak yang keteteran, mungkin tugas belajarku jadi menurun, prestasi akademiknya menurun ya, jadi Atau itu yang ke perlu arah diawasi. negatif gitu ya dok ya, tidak produktif gitu, Tidak seperti produktif. itu. Baik, untuk yang terakhir dokter mungkin bisa diberikan kepada pemirsa RSVA TV sekalian tips agar kesehatan mental kita selalu terjaga. Oke. Yang pertama adalah kita mengenali diri kita sendiri. Kita itu seberapa mampu sih kita itu menghadapi masalah, karena tiap orang itu mempunyai ambang batas yang berbeda. Dimana ketika dia satu masalah buat si A ini mungkin ringan, tapi buat si B belum tentu ringan. Jadi awareness kepada diri sendiri dulu. Ketika kita sudah mampu awareness kepada diri kita sendiri, maka kita akan segera mencari bantuan ketika kita tidak sanggup mengatasi masalah kita. Yang kedua, jangan lupa menjaga pola hidup. Bagaimanapun tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kesehatan fisik itu juga mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian ketika kita merasa orang-orang di sekitar kita tidak ada dukungan nih, kita bisa istilahnya merilis emosi kita dengan journaling. Journaling itu dengan menulis apa yang kita rasakan, kemudian menyampaikan apa yang kita rasakan. Jadi penting sekali kita menemukan dukungan di sekitar kita. Andaikan dukungan itu tidak kita temukan, kita tadi bisa sampaikan bahwa saya sampaikan tadi, kita bisa menulis atau journaling. Kalaupun dengan journaling itu masih merasa tidak puas, maka bisa berkonsultasi segera ke psikiater. Kemudian kita bisa juga mempunyai jeda waktu atau me time untuk diri sendiri. Ketika kita sudah kelelahan, ngerasa dalam fase
kok rasanya aku lagi nggak baik-baik saja, oke, aku akan istirahat sebentar. Mungkin kita bisa melakukan hobi yang kita suka. Kemudian kita, kalau misalkan dia punya hobi membaca atau menulis, dia bisa melakukan itu. Kemudian untuk ada hobi bercocok tanam, dia bisa bercocok tanam. Jadi sering-sering untuk melakukan me time. Kayak gitu. Me time itu nggak harus mahal, karena orang tuh seringkali berpikir me gitu time ya, itu ya, betul. me time itu kita jalan-jalan nih gitu, nggak harus yang seperti itu. Tapi apa yang kita suka, apa yang membuat kita bahagia itu bisa dilakukan. Juga dapat diluapkan itu tadi dengan journaling. Journaling, ya, dokter, betul. Baik-baik dokter. Jadi kita tahu nih gimana kesehatan mental itu sangat penting untuk diri kita. Tidak selalu ya dok ya, orang yang datang ke poli jiwa itu juga sakit jiwa. Bisa jadi dia malah sayang dan menjaga mentalnya sebelum terlalu parah. Mengeluarkan unek-unek yang memberatkan pikiran kita sama dengan menyelamatkan kesehatan mental kita. Layanan poli jiwa ini di Rumah Sakit Watu Susada menjaga kesehatan mental dan juga dapat mengatasi bagi kalian yang mengalami depresi, insomnia atau sulit tidur, lalu gangguan kecemasan, skizofrenia atau gangguan jiwa, gangguan bipolar, gangguan kepribadian, masalah perilaku dan emosional pada anak dan lansia. Adakah yang ingin disampaikan sebagai kalimat penutup dokter ngobrol santai kita kali ini untuk pemirsa RSVA TV yang sudah menonton sampai akhir ini? Oke, jadi pesan saya adalah kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Seringkali kita abai dengan kesehatan mental. Kita ke psikiater, kita ke ahlinya itu bukan tanda kelemahan, tetapi kita benar-benar mengetahui kebutuhan diri kita sendiri. Jadi sadari bahwa jika kita memang membutuhkan bantuan. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Ayu atas paparan edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kesehatan mental kita selalu terjaga dan hidup dengan tenang, positif dan bermakna. Nah, bagi pemirsa RSVA TV yang memiliki keluhan kesehatan jiwa dan ingin konsultasi langsung dengan dokter Ayu, bisa kalian temui di Rumah Sakit Watu Susada setiap hari apa nih dokter? Setiap hari Senin dan hari Kamis jam 3 sore sampai jam 5 sore. Oke, jadi jangan malu, aku tunggu ceritamu bersama dokter Ayu. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Kalian ingin tahu apa lagi sih dari RSVA TV ini? Komen di bawah sini ya. Silakan share sebanyak-banyaknya jika video ini memang bermanfaat. Untuk mengetahui informasi terupdate, silakan follow Instagram @rswatususada. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam sehat Watu Susada.